Ya, dalam selebaran yang kemudian dikirimkan via WhatsApp itu kan ada PKB ya. Bukannya hari ini PKB memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Ini maksudnya apa sih? Apakah kemudian besok menarik dukungan ke Pak Anies? Bagaimana? Iya, kalau sebaran itu kan kita nggak tahu siapa yang menyebarkan dan siapa yang membuat. Jadi kami juga nggak bisa mengklarifikasi hal itu. Tapi yang pasti dari kami sendiri belum ada rencana untuk yang ada tertera di dalam poster itu. Tapi yang jadi perhatian kami hari ini adalah ya bahwa ada peluang dan izinkan kami untuk bisa tetap istiqomah dalam berjuang gitu loh. Dalam waktu 24 jam ke depan ini. Oke, kalau Mas Umam sepertinya melihat ini bagaimana? Apakah ini hanya isu saja dibuat untuk mendorong Pak Anies untuk semangat nih mencari kendaraan politik? Ataukah memang benar adanya? Ya, tampaknya masih ada upaya untuk menyempurnakan ikhtiar di detik-detik terakhir, praktis tinggal 24 jam, karena besok jam 10 penutupan di tanggal 29 di KPUD. Tetapi kalau misal kemudian PKB memiliki inisiatif untuk mencalonkan Mas Anies, maka ini akan menjadi sebuah uji nyali yang cukup serius bagi PKB. Apakah PKB memiliki keberanian untuk melakukan itu? Apakah Caimin misalnya sebagai ketua umum PKB tidak takut dierlanggakan di dalam partainya? Ngeri. Sementara PKB sendiri sedang ada dinamika dan dinamikanya tidak bisa dianggap sebelah mata karena proses dinamika konflik antara PKB dengan PBNU berpotensi kemudian menjadi medan pertarungan yang kemudian memiliki implikasi yang cukup serius terhadap keselamatan politik Caimin sebagai pimpinan dari PKB itu sendiri. Nah, ini menjadi ujian kalau misal PKB memiliki keberanian, determinasi yang cukup serius untuk mengajukan Mas Anies sebagai tokoh yang kemarin dia dukung sebagai capres, tentu itu patut diapresiasi. Tetapi kalau misal tidak, ya ini sebagai sebuah realitas yang sudah kita duga sebelumnya, bagian dari baku atur, karena memang banyak pihak yang tampaknya sudah melakukan langkah-langkah yang sudah disepakati bersama, dan kalau misal tidak, mungkin akan ada yang main kayu lagi di belakang panggung. Oke, nah Bang Ciko, bagaimana ini kalau kita melihat ini ada beberapa wilayah yang PDIP belum mendaftarkan calonnya, sebut saja Jabar, bahkan juga Jatim. Ini besok seperti apa? Karena yang menjadi penentu bukan hanya kemenangan ya, tapi keselamatan partai. Kalau kata Mas Umam di sini bagaimana? PDI Perjuangan pasti akan mengusung calon dan ini bisa sangat dipastikan. Kembali lagi permasalahan kita kalau memang agak terlambat itu biasanya karena memang sebagai partai kader kita banyak sekali kader yang dalam kementerian dalam tanda kutip ya di internal saja pertarungannya nggak habis-habis karena di satu daerah misalnya kita mencoba mengerucutkan satu nama dari antara 5 atau 4 kader yang berbeda. Kita lihat sendiri di Jawa Tengah yang akhirnya kita mengusung kader sendiri di Cagup maupun Cawagup. Ya, saya bisa kasih bocoran lah Jawa Timur mungkin ya ada nama Bu Risma di salah satu antara Cagup atau Cawagup. Kalau Jawa Barat mungkin ada nama Kang Ono Surono. Ya kita lihat lagi siapa yang akan mendampingi. Tetapi daerah-daerah tersebut kita ketahui bahwa kita bisa untuk mencalonkan sendiri dan ini kita anggap suatu kemewahan yang memang sudah menjadi cita-cita PDI Perjuangan bahwa kedaulatan partai untuk bisa mengusung kadernya masing-masing itu harus di-encourage ke depannya sehingga politik dan demokrasi di Indonesia bisa sehat, masyarakat bisa mendapatkan alternatif pilihan yang lebih banyak dengan manusia-manusia atau sosok yang kompeten dan mampu untuk memajukan daerahnya masing-masing. Oke, Bang Melki terakhir ini bagaimana kemudian karena memang sudah hampir merata ya Golkar memberikan dukungannya untuk paslon-paslon yang berlaga di Pilkada, menjamin ini on the right track, bisa menang ini seperti apa dari Partai Golkar? Yang pasti begini Mbak Caca, karena ini pemilu kadanya serentak ya, seluruh Republik satu kali jalan. 514 tingkat 2, 38 provinsi itu bukan hal yang mudah bagi setiap partai politik dalam hal menentukan pasangan calon yang menjadi keinginannya pribadi dibanding dengan dari partai-partai lain gitu. Jadi yang pasti tidak ada satu partai pun yang akan menang 100% itu dipastikan tidak ada. Dia mesti berbagi dengan partai-partai lain. Ada daerah tertentu yang misalnya bisa maju sendiri nomor 1 atau nomor 2. Tapi daerah lain juga berarti dia mesti ikut dengan partai yang lain gitu. Dan itu adalah hal yang lumrah dalam politik di mana karena ini satu republik satu kali jalan, tidak bisa tidak kita mesti berbagai. Baik yang itu dalam KIM seperti kami maupun juga di luar KIM dan bahkan kita sudah
banyak daerah ini saya lihat sudah campur sekali, bukan lagi Kim tapi sudah gabungan antara Kim dan bukan Kim, dan itu sudah sangat cair pasca putusan MK kalau saya lihat. Nah karena demikian itu menjadi ceritanya, tentunya kemenangan dalam pilkada itu bukan lagi kemenangan elektoral hanya sekedar di satu daerah saya menang atau tidak gitu. Tapi bagaimana agar kita bersama ini sebagai suatu bangsa bersama-sama untuk bisa bermusyawarah dalam penentuan calon juga kita bisa musyawarahkan. Baik. Karena tadi seperti disampaikan tadi kita lihat PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB itu tidak mungkin menang di setiap pilkada provinsi maupun tingkat 2. Sehingga kemudian disitulah yang tadi bahasanya Mas Umam tadi itu bilang baku atur itu mungkin terjadi. Tapi sekali lagi ini dalam konteks yang memang semua kita juga harus jujur. Baik. Ada kader partai lain yang bagus, kita pasti di situ dan sebagainya. Jadi menurut saya gini, inilah asas musyawarah mufakat yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para pimpinan partai di tingkat pusat, dan nanti setelah nanti siapapun calonnya itu tetapkan sebenarnya masih terbuka sebenarnya. Jangan dipastikan bahwa nanti misalnya calon ini dianggap underdog saat ini, dia kemudian tidak mungkin menang. Sekali lagi banyak cerita sejarah di politik Indonesia ini yang kita anggap dia underdog, kita anggap dia itu sebagai pelengkap, tapi mungkin saja dia bisa menang gitu. Nah jadi sekali lagi politik ini saya kira masih ke depan ini masih banyak ceritanya. Memang sekarang ini mungkin kalau kita bicara proyeksi, diperkirakan ini menang itu oke lah per hari ini. Tapi ke depan juga saya pikir politik itu masih banyak cerita akan terjadi sampai di ujung terakhir besok tanggal 29 nanti pada saat kampanye dan pada saat perhitungan dan pemilihan nanti. Oke, Mas Umam. Yang penting tadi musyawarah mufakat kita jaga agar semua potensi terbaik dari pemilu ini bisa tampil ke depan di provinsi maupun tingkat 2 seluruh Indonesia. Oke, Mas Umam, ini besok apa yang akan terjadi? Apakah ada kejutan lagi, akrobat politik lagi, dan atraksi akrobat ini memuaskan rakyat atau jangan-jangan masyarakat jadi pesimis lihat calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik? Ya, kalau misal kita lihat perkembangannya per hari ini, tampaknya pengkutuban sudah mulai terjadi dan proses itu sudah masuk dalam finalisasi. Misalnya yang terjadi di Jakarta, saya pikir sudah final. Jawa Timur yang diharapkan misalnya PKB dengan PDIP bisa bersatu untuk melakukan potential challenge gitu ya kepada dominasi kekuatan Bu Hovifah dengan Mas Emil, ternyata juga tidak terjadi. Sementara di Jawa Tengah sendiri tampaknya juga semakin kuat koalisi Kim Plus di sana, dan rasa-rasanya tidak akan ada lagi kejutan meskipun dengan komposisi kekuatan yang ada, maka prediksi kemenangan tampaknya juga sudah mulai mudah terlihat. Sehingga kemudian kompetisi yang seharusnya itu terlihat ada daya saing yang cukup kompetitif, rasa-rasanya ini kok tidak begitu terlihat. Dan potensi kemenangannya ke siapa? Masing-masing wilayah sudah punya prediksi yang jauh lebih kuat sebelum pilkada akan dilaksanakan di November nanti. Oke, kalau Mas Semi bagaimana ini? Kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan oleh para pendukung Pak Anies yang mungkin menunggu besok Pak Anies akan mendaftar. Tapi juga kalau tidak mendaftar ya ini juga jangan kecewa juga ya, ini bagaimana? Prinsipnya gini, dah maju atau tidaknya Mas Anies itu memang bukan karena keinginan beliau semata. Ini adalah undangan dari partai. Dari semenjak periode pertama di Gubernur DKI Jakarta itu semua karena undangan dari partai. Begitu juga dengan di Pilpres. Jadi Mas Anies ini adalah orang yang ingin bekerja, bisa bekerja di luar maupun di dalam pemerintahan, Mbak. Di luar pemerintahan dia pernah membuktikan untuk bukan Indonesia mengajar. Dia mengentaskan disparitas kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dan pada saat di Jakarta, pada saat di kementerian juga dia bergerak di dalam pemerintahan untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Jadi nggak masalah sebenarnya Mas Anies mau maju atau enggak. Tapi bila memang masih ada waktu ke depan dan bila memang ada suatu peluang, ya kita bisa lihat ke depan ada perubahan-perubahan yang terjadi dan dinamika di politik ini kan bergerak dengan cepat menit per menit, jam per jam. Mas Emi terima kasih, Mas Umam terima kasih, Bang Melki terima kasih, Bang Ciko terima kasih. Kita nikmati sajalah besok bagaimana akrobat politik dari partai politik untuk Pilkada 2024. Karena tujuan dari partai politik ternyata mereka harus berpikir keras, tidak hanya untuk menang, tapi untuk tenang pemirsa partai politiknya.